Kami di sini melakukan aksi nyata ini untuk tuntutan atau pemenuhan tugas dari kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang nantinya akan ke fasilitator dan instruktur untuk diambil penilaian. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif oleh guru di lingkungan sekolah maupun di rumah. Sebelumnya saya memberi pantun dulu. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga diseminasi hari ini bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita dapat memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian kita dapat meningkatkan kerjasama dan kepedulian dan pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di rumah pada nantinya. Untuk kesepakatan belajar kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Mira Yesarina. Di sini saya berharap seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat nanti di sesi tanya jawab yang kita sediakan pada waktunya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati apa yang disampaikan baik saya selaku pemateri maupun dari rekan-rekan peserta diseminasi, bisa saling menghormati dan menghargai antar pendapat. Kemudian jika ada satu peserta yang berbicara nantinya, maka peserta yang lain mohon bisa memperhatikan atau mendengarkan. Kemudian kebebasan berpendapat sangat dipersilahkan, berpartisipasi penuh dalam acara diseminasi ini sehingga bisa berjalan tertib dan lancar. Kemudian mengikuti acara diseminasi ini dengan penuh perasaan yang gembira, tentunya dengan perasaan yang semangat. Untuk budaya positif, setelah tadi apa yang disampaikan dari pada materinya bisa kita lakukan sehari-hari di sekolah, yaitu kita ketika kita sampai di sekolah bisa dengan bersalaman dengan guru atau sesama teman. Kemudian di kelas siswa maupun peserta didik bisa mentaati segala peraturan kelas dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian siswa bisa bergotong royong, saling menghargai, dan yang paling utama adalah siswa diminta untuk selalu mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif sendiri itu adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian budaya positif itu di mana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian budaya positif juga dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian adanya posisi kontrol seorang guru, terus pembuatan keyakinan sekolah ataupun di kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk konsep budaya positif itu sendiri, itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya menyampaikan materi yang lebih lanjut, di sini saya akan meminta partisipasi dari teman-teman.
kita akan melihat bagaimana eksplorasi konsep kita tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri seperti apa penerapannya di dalam lingkungan kita, utamanya di dalam sekolah. Nah, adapun yang pertama di situ harus kita lihat adalah bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru itu bisa terwujud dan terlaksana di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, yaitu kita ketahui bersama ada 5 pokok profil belajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Baik, sebelumnya saya minta kesediaan dari Ibu Tuti bisa maju ke depan sebentar Bu, biar ada sedikit relaksasinya. Kemudian saya minta Kak Eva bisa ke depan sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana Ibu Tuti mengepalkan tangan, saya minta, dan Kak Eva saya minta meminta Ibu Tuti membuka tangannya. Bagaimana cara Kak Eva membuka tangan? Cara Ibu Tuti membuka tangannya. Silakan Kak Eva. Diminta dengan kata-kata saja, tanpa ada paksaan. Silakan. Iya, ini kan dikepalkan, posisi tangannya sedang dikepalkan, sementara Pak Eva posisinya istilah bahasanya merayu si Bu Tuti sehingga bisa membuka kepalan tangannya. Silakan Pak Eva, gimana caranya Bu Tuti bisa membuka tangan? Iya. Bu Tuti. Bu Tuti, buka dong. Sudah? Apakah sudah? Silakan dirayu dulu Pak, karena Bu Tuti kan tidak mudah dirayu orangnya. Iya, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Membujuk bisa, menghati bisa, itu memarahi bisa, menggoda bisa. Ayo, nah ini kan dia si Pak Eva ini mencoba untuk membuka kepala tangan daripada si Ibu Tuti ini. Nah, apakah jangan sampai dikritik ya Pak? Cukup dengan misalnya mengintimidasi Ibu Tuti. Kalau kamu nggak buka, saya misalnya tidak kasih pinjam pulpen misalnya. Terus bagaimana menawarkan uang misalnya? Bu Tuti buka tangannya, saya kasih 5.000 misalnya. Bu Tuti, kepalkan tangannya, berhasil tidak? Ayo Pak. Pak Eva. Ayo Pak Eva, ayo Pak Eva. Kadang udah merayu. Iya. Ayo Pak. Sehingga Bu Tuti mau membuka tangan. Ya, gimana Pak? Apakah berhasil? Bagi cinta ada Pak. Nah, ternyata tidak ada usaha dari Pak Eva itu untuk merayu si Ibu Tuti ini. Gimana Pak? Oh, bingung ya. Terima kasih Pak. Nah, ya. Terima kasih Bu Tuti dan Pak Eva untuk partisipasinya. Jadi di sini ada sebuah pelajaran yang kita lihat. Kira-kira apa? Ada tidak Bapak, Ibu guru yang bisa memberikan pendapat? Kalau tadi kita diberikan pertanyaan pemantik, di sini bukan hanya pertanyaan pemantik, tapi saya minta pendapat dari teman-teman sekalian. Kira-kira apa sih yang dilakukan si Pak Eva dengan Ibu Tuti tadi? Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari yang mereka lakukan di depan ini tadi? Walau kata Pak Eva saya bingung bagaimana caranya
merayu Ibu Tuti atau meminta Ibu Tuti membuka kepalan tangannya. Bagaimana Pak? Atau Pak Indra? Ibu Mida? Ada pendapat apa yang kira-kira bisa kita ambil dari yang telah dilakukan tadi depan tadi? Kira-kira? Ibu Saida? Ya, silakan Pak Indra. Terima kasih. Di sini saya kesimpulan sendiri ya, Ya, benar. silakan. Nah di sini saya ada dua pendapat. Yang pertama yaitu saya anggap tangan itu diri seseorang, pikiran seseorang. Nah, yang lain itu orang yang mempengaruhi. Nah, ini dari segi lain ini ada dua pendapat saya. Yang pertama, diri seseorang itu dia mempunyai kuasa atas keputusannya. Itu kalau saya pelajari, tapi saya nggak gerak ya. Kalau saya pelajari itu namanya teori stoik. Silakan buka ya. Artinya ada yang bisa dikendalikan, tidak bisa dikendalikan. Contoh yang bisa dikendalikan adalah pendapat kita, tindakan kita, perlakuan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan itu pendapat orang lain, omongan orang lain, diri orang lain. Itu kalau namanya untuk stoik. Ya, itu tadi tugas pertama. Jadi yang namanya ini jadi intinya seseorang itu punya pendirian, meskipun dimanapun dikatakan orang, kalau dia punya pendirian sendiri, dia tidak akan goyah. Itu karena dia pada dasarnya dia yang mengontrol dirinya, bukan orang lain. Nah, yang kedua, seseorang ini mungkin dia belum punya pendirian, belum tahu jalannya. Ada seseorang lain membuka pikirannya. Nah, ini saya kan dari yang ilmu yang saya pelajari. Nah, saya karena suka belajar ilmu manusia sedikit-sedikit. Ya, itu namanya kalau ilmu psikologis ya. Karena meskipun saya bukan penggerak, tetapi saya belajarnya otodidak karena saya pakai buat kehidupan saya. Yang penting itu dulu dari diri saya. Nah, karena saya juga kebetulan menyukai filosofi stoik namanya. Itu kalau itu teorinya, kalau nggak salah Socrates namanya. Kalau di penggerak pasti ada itu namanya Socrates itu. Nah jadi kalau yang kedua itu mungkin orangnya tidak apa ya namanya, dia bingung dirinya sendiri gitu, atau dia belum sadar bahwa dia itu benar apa salah, atau dia belum punya pendirian. Nah, ada orang lain ini dia mencoba membuka pikiran dari orang lain, membuka pikiran dari yang ditargetkan tadi, sehingga yang ditargetkan tadi itu bisa membuka diri untuk berubah menjadi lebih baik. Begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Indra atas pendapatnya yang sangat luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Indra biar penentunya berkurang. Nah, jadi di sini dari apa yang sudah dipraktekkan oleh si Ibu Tuti dan Pak Epa tadi memang betul sekali Pak. Di sini kita terlihat bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, tidak orang lain. Karena kita lihat tadi betapa usahanya Pak Epa untuk meminta Ibu Tuti membuka kepala tangannya, tapi tidak dilakukan Ibu Tuti. Bahkan sampai Pak Epa kebingungan, gimana sih caranya biar Ibu Tuti ini mau membuka kepala tangannya. Jadi sangat betul dan tepat sekali Pak Indra, bahwa yang menentukan posisi kontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Orang lain hanya berpendapat, berpandangan, menilai, tetapi yang menentukan adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya dari sini akan muncul suatu pertanyaan. Nah, terjawablah, apakah Anda atau teman Anda
membuka kepalan tangan Anda. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda tadi? Nah, kemudian dari kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol itu sudah terjawab langsung oleh rekan kita Pak Indra, bahwa tentunya diri kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Dan apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita merasa terpaksa, apakah kita terintimidasi, apakah kita ditakut-takuti, itu semua kembali ke diri kita. Jadi yang memegang kendali adalah diri kita sendiri, dan itu yang dinamakan adalah posisi kontrol diri. Selanjutnya, nah, tadi sudah dibahas juga tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, adanya suatu ilusi. Ilusi atau dengan bahasa kasarnya adalah hayalan. Nah, kita kan berharap ilusi guru itu bisa mengontrol murid, tetapi pada faktanya seperti apa? Itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat sebenarnya. Cuman itu tadi kembali kepada diri seseorang yang mau kita kontrol. Kemudian ilusi adalah kritik dan dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal itu salah. Ya, orang dewasa sekalipun tidak berhak untuk memaksakan atau mengontrol diri dari seseorang. Itu apakah Ibu Tuti tadi merasa terpaksa dari Pak Eva? Tidak kan? Nah, dia tetap dengan pendiriannya bahwa saya tidak membuka kepalan tangan saya. Itu. Selanjutnya, nah, seorang psikiater dan pendidik dari William Glasser sendiri dalam teori kontrolnya itu ada mengemukakan suatu ilusi mengenai guru mengontrol murid, dan bahwa ilusi itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini kita lihat, karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, dalam tanda kutip memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, kemudian hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol itu sendirilah yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, untuk ilusi bahwa semua pengaturan positif itu efektif dan bermanfaat, apakah betul? Kita lihat di sini bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol diri sendiri. Ya, kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Terus dia mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Itu karena kita dapat menempatkan posisi kontrol kita di mana. Jadi itu tadi tergantung dari kitanya maunya menempatkan diri kita posisi kontrolnya seperti apa, maka itulah yang akan jadi panduan atau jadi keputusan murid itu sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah itu betul? Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog dirinya negatif, selalu negatif. Padahal kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, lembut, hanya untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya saja, ya sering bahkan saya sendiri pernah menyebutkan walaupun dengan halus, tetapi itu sangat menohok perasaannya. Dibuktikan dengan dia tersinggung, terus nggak mau mengikuti pelajaran. Saya hanya berkata, bagus sekali kamu sampai gara-gara
sampai tidak mengerjakan PR. Kerjakan terus saja begitu, nanti ulangan kamu sendiri yang tidak dapat nilai bagus. Kenyataannya apa? Tidak seperti yang saya harapkan. Saya harapkan dia malah mengerjakan PR, tapi kenyataannya itu tadi ilusi saya saja. Kenyataannya dia tetap melakukan seperti itu. Jadi itu kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, walaupun itu sudah dengan cara yang halus sekali. Itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah itu betul? Karena kadang-kala banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu tadi bagian dari intimidasi. Karena kita merasa sebagai guru, kita berhak memarahi, berhak menghakimi, tetapi pada kenyataannya apa? Tidak akan efektif. Sang murid akan merasa tertekan, murid akan menjadi trauma, murid akan menyalahkan diri sendiri. Terus dia bingung, seperti apa sih yang dimau oleh guruku? Itu, ternyata itu hanya adalah sebuah ilusi. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon itu sendiri ada beberapa pendekatan teori kontrol yang bisa dilihat. Nah, ini untuk disiplin positifnya itu sendiri bisa dilihat antara adalah tidak bisa mengontrol orang lain dan Anda hanya mengontrol diri Anda. Kemudian bagaimana semua perilaku itu memiliki tujuan yang nantinya akan diturunkan menjadi teori motivasi. Dan ada bagaimana cara model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru yang nantinya akan diturunkan menjadi 5 posisi kontrol kita terhadap murid. Dan kemudian bagaimana realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami posisi murid, kita berusaha mengontrol murid, tetapi kita tidak memahami kapasitas kita itu sebagai apa. Jadi kita terlalu istilahnya kalau bahasa sekarang itu tidak sesuai SOP. Itu kadang-kala kita melanggar ketentuan yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi kita lakukan demi memaksakan atau demi mewujudkan kontrol kita terhadap murid. Sementara itu harus ada batasannya dengan mengacu kepada 5 posisi kontrol itu dan tidak terlepas dari teori-teori motivasi, sehingga siswa itu terhindar dari hukuman, kemudian dia mendapat imbalan atau penghargaan itu tidak berbesar hati, melainkan dia merasa, oh inilah bentuk apresiasi, bentuk penghargaan dari guru terhadap apa yang sudah saya lakukan di sekolah. Itu. Nah, disiplin positif ini sudah kita sampaikan di awal. Kemudian kita lihat bagaimana nilai-nilai kebajikan universal itu adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu berarti dari dalam keluar dalam. Kalau ekstrinsik berarti dari luar, berarti tetap kembali ke dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan itu sendiri yang ingin dicapai semua, tidak hanya murid, tetapi anak-anak kita baik dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP sampai tingkat dasar, yang ingin dicapai adalah profil pelajar Pancasila itu sendiri, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita akan pada teori motivasi dan hukuman penghargaan atau dan restitusi ya. Nah, di sini kita melihat
teori motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi ekstrinsik dan intrinsik? Nah, kalau ekstrinsik dari luar, intrinsik dari dalam, baik kita lihat. Nah, kalau ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di situ akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah pertanyaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pertanyaan yang akan muncul pasti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu yang akan muncul dari benak kita ataupun pada murid kita nantinya. Nah, kemudian yang motivasi intrinsik sendiri yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di situ mereka akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Nah, itu dampak atau konsekuensi daripada peraturan atau kontrol yang kita buat terhadap diri kita sendiri atau kepada murid kita. Jadi nanti akan ada pertanyaan, oh jadi saya seperti apa kalau saya tidak menuruti kemauan ibu guru, saya tidak menuruti kemampuan bapak guru. Itu yang akan muncul di benak anak-anak didik kita nantinya. Nah, saat guru memahami 3 motivasi perilaku manusia, itu maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid kita. Jika murid memilih motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Tidak bisa kita katakan internal. Karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian dia ada keinginan mendapatkan imbalan. Jadi itu tadi, karena dia merasa kalau saya berhasil melakukan apa yang diminta guru, nanti saya mendapat imbalan, nanti saya mendapat pujian, nanti saya akan mendapat penghargaan khusus. Itu yang akan ada di pikiran anak-anak didik kita. Itu bisa kita pastikan bahwa itu bukan dari dalam diri, tetapi dari luar diri muridnya. Nah, sedangkan motivasi internal itu sudah kita bahas, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar kita dapat meminimalisir bagaimana motivasi internal dari dalam diri murid kita. Jadi bentuk segala sesuatu penghargaan, pujian, atau kita memberi hadiah yang sifatnya berlebihan itu tidak akan menimbulkan motivasi yang baik. Memang sementara akan berdampak, tetapi untuk lama-kelamaan itu tidak akan mengakibatkan dampak yang berkepanjangan. Nantinya dia akan merasa kalau dia tidak diberi penghargaan, oh saya malas, saya tidak mau lagi nggak ada upahnya, saya nggak mau saya nggak ada nilai lebih. Itu yang akan tertanam di pemikiran si anak. Boleh kita memberikan penghargaan, boleh kita memberikan imbalan atau apresiasi, tapi dengan kata cukup atau tidak berlebihan. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Ya, kita akan sharing sedikit sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita memastikan apakah yang kita lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu sendiri bisa berdampak yang tidak baik, bisa menimbulkan merasa bersalah, bisa menimbulkan trauma, bisa menimbulkan si anak minder, kekurangan kepercayaan diri. Itu yang diakibatkan daripada rasa hukuman. Sedangkan konsekuensi sendiri adalah apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, baik atau buruknya ada konsekuensinya. Tetapi ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, di sini kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Silakan Bapak Ibu. Oke, hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman, Pak? Hukuman. Nah, kita tampung dulu ya, Pak. Nah, jadi sudah tadi tercatat ada konsekuensi dan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman lagi. Oke. Nah, kita lihat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu konsekuensi? Konsekuensi. Oke, baik. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah konsekuensi lagi ya, bukan hukuman. Nah, kemudian kita lihat ada murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Ayo, silakan. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, baik. Kita lihat satu persatu. Nah, ini dia. Bahwa mencatat 100 kali itu ternyata adalah hukuman, Pak. Ya, itu. Tadi ada yang jawab konsekuensi juga ya. Padahal itu adalah suatu tindakan menghukum. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu juga hukuman. Ada lagi yang diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker, termasuk hukuman. Jadi yang konsekuensi di situ adalah sesuatu yang tidak bersifat memaksa atau menghukum, memberi rasa bersalah. Contohnya yang bisa kita ambil dari konsekuensi itu adalah menggantikan kertas yang sudah tadinya dicoret oleh temannya. Karena itu adalah perbuatan dia sendiri. Ya, dia harus mengganti kertas yang sudah dia coret tadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Nah, itu kan karena perilaku dia sendiri, akibat ulahnya sendiri. Itu. Jadi bisa sedikit banyak kita membedakan di mana letak posisi daripada hukuman dan konsekuensi itu kepada murid kita. Jadi biar tidak salah konsep nantinya, ya kita menormalisasi suatu hukuman yang berlebihan untuk murid. Ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini sedikit saya sampaikan. Kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Tetapi kalau kita memberi konsekuensi atas yang dia lakukan, anak akan menghargai apapun yang kita lakukan kepada anak. Kalau bentuknya kita hanya memberi konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Ya. Kemudian konsep diri yang buruk ketika kita memberi hukuman, si anak akan merasa, oh saya sangat bersalah sekali, saya buruk sekali, saya luar biasa nakal. Itu yang akan ada di pikiran anak. Tetapi jika kita memberi konsekuensi, itu akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia suatu saat akan berpikir, saya tidak akan melakukan itu lagi. Saya malu kalau saya diberi hukuman. Itu yang akan dipikirkan anak nantinya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Itu kalau kita memberikan hukuman. Nah, jadi anak akan belajar ketidakjujuran. Dia akan tidak mengakui kesalahan. Dia akan tidak berani untuk disalahkan. Itu yang akan terjadi. Tetapi ketika konsekuensi yang kita lakukan, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan itu sendiri. Yang muncul di pikirannya, saya harus mentaati peraturan agar saya tidak salah dalam berbuat.
Itu yang akan dilakukan oleh anak ketika kita bisa membedakan antara memberi hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk yang terakhir itu ada restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu sendiri merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan menjadi tujuan mereka. Tujuan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi pada kelas atau anak itu sendiri, yang pertama, dia bukan untuk menebus kesalahan, tetapi dia belajar dari kesalahannya itu. Dia tahu, oh yang saya lakukan itu salah, maka kedepannya dia akan berpikir tidak akan berbuat kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Hubungan antara guru dan murid otomatis akan diperbaiki. Karena apa? Karena tidak adanya rasa kesal, rasa dendam, rasa marah karena si murid mendapat hukuman. Tetapi malah dia merasa itu akan memperbaiki hubungan dia sendiri dengan gurunya ketika kita hanya memberikan konsekuensi. Kemudian bersifat tawaran, bukan paksaan. 4, menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu tadi faktor internalnya apa, keinginannya apa, motivasinya apa. Kemudian dia mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter, pembinaan karakter, bukan kepada tindakan. Karena seperti lari, push up itu kan tindakan, sudah mengarah ke tindakan fisik. Tetapi kita dapat memberikan pendidikan karakter. Kemudian restitusi sendiri berfokus pada solusi, bukan kita menggali kesalahan-kesalahan dia, mengingatkan dia kesalahan-kesalahannya apa, tetapi kita fokus solusinya seperti apa agar dia tidak melakukan kesalahan yang berulang. Nah, dan terakhir restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa lagi karena saya berbuat salah, saya tidak pantas bergabung lagi di kelompok saya. Saya tidak bisa lagi untuk bergaul dengan teman-teman saya. Nah, itu yang akan kita hindari. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu luar biasa sekali pemikirannya. Sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit seperti orang yang mengalami beban mental, beban hidup. Padahal ibaratnya kita yang lebih tua, guru-guru di sini lebih banyak beban hidup. Tetapi ketika kita lihat anak-anak lebih banyak juga beban hidupnya. Makanya saya kadang kalau ada di kelas, kalau sudah anak-anak menghela nafas, narik nafas panjang, saya tanyakan, kamu ada masalah apa? Seperti ada beban, seperti apa? Padahal tidak, itu hanya dia merasa seperti tertekan atau seperti ada paksaan. Itu yang sekarang anak-anak sering rasakan. Kurang paham juga kenapa. Apakah itu terpengaruh kodrat zaman atau kodrat perilakunya? Kita perlu mendalami lagi bagaimana. Nah, di sini untuk hukuman dan pencadaran itu ada terbagi dari konsekuensi restitusi dan hukuman itu sendiri. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Namanya hukuman, tidak mungkin kita memberi hukuman terus muridnya gantian menghukum kita. Tidak. Karena itu bersifat satu arah. Kemudian hukumannya fisik atau psikis. Itu yang terjadi. Tetapi ketika kita melakukan konsekuensi, yang terjadi itu adalah terencana.
tersepakati. Jadi kita bersepakat, karena kamu menumpahkan air, silakan kamu bersihkan. Itu adalah kesepakatan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dia tetap ada rasa bersalahnya, dia tidak merasa dibela. Itu kalau kita sudah ngomong tetap dia merasa bersalah. Oh, saya salah melakukan itu tadi, walaupun kita tidak menghukum secara fisik atau psikisnya. Itu untuk konsekuensi. Dan kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Memonitor dalam artian kita melihat perkembangannya. Setelah dia melakukan kesalahan, apakah berulang kembali, apakah lagi, apakah besok tetap dilakukan. Itu yang kita lakukan ketika kita menjalani konsekuensi apa yang sudah dilakukan murid tadi. Nah, ketika kita melakukan restitusi, yang terjadi apa? Di situ ada proses menciptakan kontrol bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di situ kita secara langsung memberikan restitusi kepada murid bagaimana sih cara dia memperbaiki kesalahan itu, agar di kemudian hari kamu tidak melakukan itu lagi. Itu yang kita lakukan. Kemudian prosesnya itu kolaboratif, dua arah. Bahkan kita bisa melibatkan orang lain, bisa melibatkan guru BP, bisa melibatkan orang tua, bisa melibatkan kepala sekolah. Itu yang kita lakukan ketika kita menjalankan restitusi terhadap apa hukuman dan penghargaan yang baik untuk kita lakukan ke murid. Keyakinan kelas di sini semua guru pastinya sudah melakukan keyakinan kelasnya, di mana dengan adanya keyakinan kelas itu menggantikan peraturan kelas. Ya, tentunya keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan bahasa yang positif. Ada ciri keyakinan kelas yang akan kita buat bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Yang pertama bersifat abstrak atau tidak nyata. Ya, kemudian berupa pernyataan yang universal atau sifatnya menyeluruh. Dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang-panjang, misalnya berparagraf, tetapi cukup satu kata: saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Cukup seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas, mungkin itu dana, kemudian sarana prasarana, sehingga mudah untuk diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, sehingga nantinya tidak ada miskonsepsi. Di temannya begini pendapatnya, di gurunya seperti ini. Bahkan dalam satu ruangan pun mereka mungkin tidak sependapat. Misalnya ada keyakinan kelas kita tidak boleh membawa HP, yang teman lain kita bawa HP besok. Nah, itu kan sudah terjadi perbedaan pendapat antara mereka satu kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian kita lihat ada contoh. Nah, di sini misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian perlu senang. Ini untuk kemarin karena di modulnya itu untuk pendidikan dasar, jadi diambil untuk yang kelas 1 misalnya. Terus ada kelas 5, bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen, kemudian senantiasa membantu. Atau kata-katanya bisa lebih positif, saling tolong menolong misalnya. Nah, kemudian ini untuk yang kelas 7, keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain.
Ini hanya contohnya saja. Tetapi pada kenyataannya Ibu dan Bapak Guru sudah menerapkan keyakinan kelas yang sangat positif sekali di kelasnya masing-masing. Nah, peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan dia selalu dikembalikan buku kepada tempatnya, itu sudah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, dia lebih mencerminkan ke tanggung jawab. Gitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu adalah sebuah peraturan. Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas, bisa kita buat dengan satu kata singkat, seperti pemaparannya tadi bahwa sesingkat mungkin agar mudah dimengerti, bisa kita buat menghormati orang lain. Gitu. Kemudian peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa kita buat keyakinan kelasnya berkomitmen. Itu cukup. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu bisa kita buat keyakinan kelasnya kesehatan. Contohnya. Nah, kemudian gunakan masker. Di situ kita buat keyakinan kelasnya selalu jaga kesehatan, selalu jaga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Nah, itu bisa kita buat juga jaga keselamatan atau bisa kita buat jaga ketertiban. Yang penting di situ ada makna dari satu kata yang dibuat. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri, yang bagian dari inti positif tadi, bisa kita lihat yang pertama adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar itu sendiri adalah 1. Bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar kita untuk kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, diperdulikan, ada tempat berbagi, bekerja sama, kemudian kita bisa menjadi bagian di dalam kelompok. Nah, kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini itu tadi kontrol diri kita yang pada kali pertama kita bahas tadi yang dicontohkan oleh Ibu Tuti, bahwa di situ ada harga diri. Kalau kita mampu mengontrol diri kita sendiri, di situ akan terlihat penguasaan diri. Ada harga diri, keinginan untuk tetap dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Karena kita di sini tidak ada yang tidak ingin tidak didengar. Pasti semua ingin mengemukakan pendapat dan itu didengar. Ya nggak dipakai nggak apa-apa. Yang penting didengar aja dulu. Itu bentuk penghargaan kita terhadap orang lain. Kemudian ada kebebasan. Nah, di kebebasan itu kita sudah ada kemandirian, memiliki pilihan. Kemudian kita mencoba hal-hal baru. Terus kita mampu mengendalikan arah dari diri kita sendiri. Kita mau mana? Kita mau berbuat baik? Kita mau berbuat buruk? Itu semua kembali ke kebebasan kita yang mengatur, bukan orang lain. Itulah kebutuhan dasar. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Di kesenangan itu kita bisa bermain, bercanda, ada rasa humor, ada antusias, tertawa, itu semua adalah kebebasan. Makanya kita tidak jarang memponis seseorang yang jarang senyum, jarang ketawa. Itu kita ponis dia stres, dia banyak beban hidup. Padahal itu tidak. Itu kan tergantung dirinya sendiri. Makanya kita tidak bisa melihat dari luarnya saja. Karena yang ada kontrol dirinya adalah diri dia sendiri. Apa yang dia rasakan, dia yang tahu. Jadi itu walaupun kebutuhan dasar kita di situ adalah adanya rasa humor, antusias, dan tertawa. Makanya sampai ada peribahasa senyum adalah ibadah katanya.
bahwa kalau kita tersenyum ya sedikitlah ada menggambarkan rasa kesenangan kita. Tetapi kalau senyumnya berlebihan, ketawanya berlebihan, nah itu sudah mengarah ke hal yang negatif. Ya, jadi sesuatu yang berlebihan itu pastinya tidak baik. Nah, untuk 5 posisi kontrol tadi, kita akan melihat masing-masing di sini ada saya bahas sedikit. Nah, di sini ada motivasi, kemudian identitas gagal, berhasil, dan identitas sukses atau kontrol diri. Nah, ketika misalnya gurunya berbuat selaku penghukum, contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, itu sudah perilaku atau posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah penghukum. Kemudian kita menyakiti, menyindir, membuat tersinggung. Nah, itu semua yang kita lakukan adalah penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang kita lakukan apa? Perbuatan kita itu seperti berceramah dan mengatakan, seharusnya begini, seharusnya kamu begitu. Nah, itu dia adalah pembuat rasa bersalah. Itu yang dilakukan guru. Kemudian misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu sudah termasuk penghukum yang dikatakan atau diperbuat guru. Kemudian untuk pembuat rasa bersalahnya, guru itu bisa berbuat, kamu seharusnya sudah tahu kan, ibu itu capek sekali, ibu lelah sekali, kenapa kamu begini, kamu tambah bikin ibu stres. Nah, itu sudah membuat murid itu merasa bersalah. Nah, jadi bisa kita lihat masing-masing di sini, yang nanti akan ada sesi selanjutnya bisa kita bahas masing-masing bagaimana jika posisi kontrol seorang guru itu dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, bahkan ada yang menjadi manajer. Itu contohnya misalnya dia bisa mengajukan pertanyaan, kemudian apa sih yang kita yakini? Nah, itu sudah mengarah ke manajer. Nah, ini contohnya kalau kita lakukan misalnya di sekolah, ketika siswa tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Nah, kita menjadi seorang penghukum ketika kita berkata ke siswa, sini kamu, berdiri, 2 jam lalu berdiri. Nah, itu sudah masuk penghukum. Kemudian kalau kita bisa membuat siswa merasa bersalah, cukup kita berkata, beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Itu sudah kita bisa membuat si murid merasa bersalah. Kemudian kalau kita bisa menjadi memposisikan diri kita sebagai teman, kita bisa menyatakan, ayo dong, ikuti dong peraturan sekolah, tolonglah bantu Bapak Ibu guru agar Bapak Ibu guru tidak marah-marah. Nah, itu bisa kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, ketika menjadi seorang pemantau, yang dikatakan kita, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa peraturan sekolah kita? Nah, itu pemantau, masuk ke dalam kategori pemantau. Dan yang terakhir ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, di situ kita sudah menjadi seorang manajer. Mungkin agak rancu ya, agak istilahnya kurang lebih saja. Tetapi ketika kita mengatakannya kepada murid, itu akan menimbulkan efek yang berbeda-beda. Ketika kita memposisikan diri kita pemantau, penghukum, manajer, pembuat rasa bersalah, dan seorang pemantau. Dan yang terakhir untuk segitiga restitusi, nah itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi tindakan yang salah atau menggali apa yang sudah dia lakukan itu adalah
suatu kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Di mana di tahap menanyakan keyakinan, kita akan meyakinkan dirinya bagaimana dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, validasi tindakan yang salah itu kita bisa membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan itu. Misalnya, contoh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu tahap dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian guru juga bisa berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, itu. Jadi ada lagi, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu. Kemudian kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu adalah kata-kata yang bisa diucapkan oleh guru ketika dalam tahap segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Nah, contoh guru bagaimana sih, berkata apa sih di dalam tahap segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, misalnya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita menanyakan keyakinan diri si murid tersebut. Nah, baik. Jadi yang saya sampaikan kira-kira cukup sampai di situ karena begitu banyak materi yang nantinya bisa kita tuntas di sesi tanya jawab. Jadi yang terakhir saya hanya ingin bertanya, hal baru apa kira-kira yang mengubah paradigma Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti materi yang telah saya sampaikan? Saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu Guru atau dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan. Ya, terima kasih, sangat luar biasa tadi sekaligus pemateri tentang disiplin positif. Kalau kita amati sebenarnya kita memerlukan waktu yang panjang karena ini topik yang sangat menarik sesungguhnya yang harus dimiliki atau dikuasai oleh setiap guru atau pendidik. Ya, paling tidak yang bisa kami simpulkan tadi bahwa setiap anak atau setiap siswa yang melakukan kesalahan, tadi dikatakan yang pertama itu disebabkan sebenarnya adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi itu yang harus kita perhatikan dulu sebelum kita sudah masuk lebih jauh terhadap anak-anak di dalam kelas. Berarti kalau ada seorang anak itu melakukan sedikit kesalahan atau ada kesalahan, maka kita mampu mencerna berarti anak tersebut mengalami atau anak tersebut kebutuhan dasarnya belum terpenuhi seperti yang disampaikan pertama tadi. Kemudian yang kedua tentang kontrol diri seseorang itu sebenarnya dikendalikan dari diri seorang itu sendiri. Berarti setiap orang mempunyai kontrol diri masing-masing. Nah, kalau kita mendengar tadi bahwa antara menerapkan konsekuensi dengan hukuman itu sangat perbedaannya sangat tipis sekali. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami apa yang kita terapkan kita inginkan itu sebenarnya disiplin positif, tetapi kita harus hati-hati apakah disiplin positif yang kita berikan kepada seorang siswa itu merupakan satu hukuman atau suatu konsekuensi. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas tanggapan atau refleksinya. Kemudian yang terakhir saya minta dari satu orang untuk refleksikan dirinya sedikit, perasaan apa sih yang muncul selama mengikuti kegiatan materi yang saya sampaikan.
saya minta dengan hormat kepada Ibu Selvi Hawiani selaku humas di sekolah kita SMPN 1 Atap 1 Dusun Timur. Kami persilakan Bu. Berdiri Bu. Terima kasih kepada Ibu calon penggerak, Ibu Mami. Soal pertanyaan di nomor 2, kami akan menjawab semampu kami. Jadi perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini? Perasaan saya bahagia, senang, dan dari CDP 1 tadi Ibu Pila, maka Ibu Mami. Jadi saya lebih tahu bagaimana itu membedakan hukuman, bagaimana membedakan itu disiplin, memberikan kepada anak didik atau siswa kita. Itu saja. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk semangat dulu untuk Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Selvi Hawiani yang telah menyampaikan refleksinya. Untuk hari ini saya cukupkan apa yang telah sampaikan. Jadi di sini saya sedikit berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam saya tutup desiminasi dengan salam. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Fikri, nah si Fikri tahu nggak Ibu panggil ke sini gara-gara apa? Gara-gara berkelahi. Nah, Fikri, Ibu tuh mendengar kalau kamu terlibat perkelahian dengan temanmu tadi. Berkelahi kan jelas melanggar aturan. Nah, aturan apa? Aturan sekolah dan bisa menyebabkan masalah yang serius. Kemudian apakah kamu mengerti mengapa itu adalah tindakan yang salah? Bagus. Nah, Ibu senang kalau si Fikri menyadarinya. Berkelahi itu tidak hanya berbahaya bagi diri kamu sendiri, tetapi juga berbahaya bagi teman-teman, ya kan? Nah, kemudian teman-teman di sekitar kamu tahu kalau kamu itu adalah biasanya tidak suka mencari masalah. Kemudian Ibu tahu kamu itu tidak suka adanya konflik di sekolah, tetapi kamu ingin menyelesaikan konflik yang ada, ya kan? Ya, nah sekarang Ibu ingin tahu apa yang kamu yakini tentang cara terbaik untuk menangani konflik itu seperti apa? Mengapa menurut kamu penting untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan? Saya pikir kekerasan tidak menyelesaikan masalah, malah memperburuk keadaan. Kalau kita bisa bicara baik-baik, kita bisa menghindari perkelahian itu. Nah, benar sekali. Jadi perkelahian itu bisa kamu hindari dengan cara yang baik, ya. Kalau ada cara yang baik, kamu tidak mesti berkelahi, ya kan? Nah, terus jadi apa yang kamu lakukan jika ada konflik lagi selanjutnya atau perkelahian lagi selanjutnya? Gimana? Saya akan mencoba bicara dulu dan mencari solusi tanpa kekerasan. Jika tidak bisa, saya akan minta bantuan guru. Bagus, berarti nanti kalau misalnya ada konflik lagi tanpa kekerasan, kamu bisa berbicara dengan guru, ya, agar tidak terjadi konflik atau perkelahian lagi. Nah, kemudian rencana budi si Fikri ini kan sangat baik. Nah, jadi Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Kemudian diingat, kamu selalu bisa datang ke Ibu untuk berbicara jika kamu butuh bantuan. Oke, Budi, Fikri, ya, bisa diterima. Jangan lagi ada konflik, jangan ada lagi perkelahian. Terima kasih, kamu bisa kembali ke kelas.